kami dari kelompok 2. Di sini kami mensurvei langsung ke Sungai Deli dan dengan nama saya sendiri Axel Yonan Desite. Saya Stefania Eskel Sinaga. Saya Marconi Pranata Pasaribu. Saya Nelson Sinaga. Saya Kelvin Arwan. Di sini kami akan membahas mengenai karakteristik sungai dan daerah aliran sungai. Alat yang digunakan yang pertama seperangkat komputer atau laptop dengan perangkat lunak ARC GIS 10.1, Microsoft Office yaitu Excel dan Word, dan Global Positioning System atau GPS untuk penentuan titik-titik koordinat geografis di lapangan, kamera digital, dan kemudian alat tulis menulis. Pengumpulan data dilakukan dengan survei instansional dan survei lapangan. Survei instansional dilakukan untuk mendapatkan data curah hujan dan suhu serta peta-peta pendukung. Hasil dan pembahasan. Letak luas dan batas. Daerah aliran Sungai Deli secara administratif mencakup 3 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Karo, Deli Serdang, dan Kota Medan. Berdasarkan analisis peta rupa bumi Indonesia, luas total DAS Deli sama dengan 47.302 hektar. Luasan total pada masing-masing kota atau kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut. DAS Deli terdiri dari 7 subdas, yaitu Subdas Petani, C. Sekambing, Bekala, Babura, Simaimai, Palu Besar, dan Deli. Masing-masing subdas memiliki karakteristik yang berbeda ditinjau dari lingkungan fisik dan biotiknya. Luas masing-masing subdas dapat dilihat pada tabel berikut. Kondisi fisik DAS Deli. Yang pertama, suhu dan curah hujan. Suhu udara bulanan rata-rata di DAS Deli berkisar antara 23,86 derajat Celcius sampai 28,06 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata bulanan di DAS Deli berkisar antara 29,9 mm per bulan sampai 36,84 mm per bulan. Curah hujan rata-rata bulanan tertinggi terjadi pada bulan September, sedangkan curah hujan rata-rata bulanan terendah terjadi pada bulan Februari. Dalam penentuan tipe iklim di DAS Deli menggunakan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, besarnya nilai Q di DAS Deli ditentukan dengan menggunakan 4 stasiun, yaitu Stasiun Belawan, Polonia, Tuntungan, dan Tongko, yang dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, iklim di daerah penelitian termasuk tipe iklim C atau iklim agak basah dan A sangat basah. Hidrologi. Kondisi hidrologi daerah penelitian dapat dibedakan menjadi air permukaan, air tanah, dan mata air. Sungai utama yang mengalir di daerah penelitian adalah Sungai Deli. Sungai Deli memiliki anak-anak sungai, yaitu Sungai Babura, Bekala, Sekambing, Petani, Simaimai, Palu Besar, dan lain-lain. Kondisi air tanah di DAS Deli sangat dipengaruhi oleh topografi, geomorfologi, geologi, dan tanah. Dalam perhitungan koefisien aliran dengan menggunakan metode IKU, parameter morfometri DAS yang paling diperhitungkan adalah kerapatan alur atau drainase density. Semakin besar kerapatan alur, maka simpanan permukaan akan semakin kecil. Kerapatan alur sungai menyatakan panjang alur sungai pada setiap satuan luas DAS atau subdas. Hasil perhitungan dan analisis peta jaringan sungai DAS dapat disajikan pada tabel berikut. Parameter lain yang perlu diperhitungkan dalam analisis koefisien aliran menggunakan metode IKU adalah infiltrasi. Infiltrasi diperkirakan dengan analisis tekstur tanah pada beberapa jenis tanah yang berbeda. Semakin kasar tekstur tanah yang ada di suatu daerah, maka infiltrasi akan semakin cepat. Dan semakin halus tekstur tanah, maka infiltrasi akan semakin lambat. Jenis tanah dan tekstur tanah di DAS Deli dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita dapat melihat peta daerah aliran Sungai Deli, yang dimana di peta ini dapat kita lihat Subdas Babura yang berwarna merah, Subdas Bekala yang berwarna biru, Subdas Deli berwarna hijau, Subdas Palu Besar berwarna ungu, Subdas Petani berwarna orange,
subdas Kambing warna kuning, dan warna terakhir subdas Simaimai. Dan peta yang terakhir adalah peta sebaran daerah aliran Sungai Deli secara keseluruhan. Di akhir video ini kami mencantumkan beberapa foto saat kami melakukan survei lapangan.